Miris sekali ya saudara-saudara. Coba kita lihat ini kenapa ini bisa terjadi kepada mereka? Apakah ini salah satu bentuk bahwasannya pemerintah kita sangat lambat dalam bergerak untuk menangani kekurangan mereka dalam hal pangan atau dalam hal minuman, sehingga mereka menjarah Alfamart. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu atau semua warga yang ada di sana yang menjarah Alfamart itu. Kemungkinan kalian tidak akan melakukan ini jikalau itu tidak dalam keadaan terpaksa. Tetapi karena memang kalian betul-betul kelaparan dan kalian melihat mungkin anak istri kalian tidak lagi bisa makan, hanya itu yang bisa kalian lakukan. Kami yang dari jauh, kami tidak bisa berharap lebih. Harapan kami semoga Bapak Presiden Prabowo kita maupun pemerintahan yang ada di daerah sana bisa bergerak lebih cepat lagi, boleh tiba di tempat kalian, dan biarlah senantiasa mereka boleh membantu untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semua yang ada di sana, sehingga kalian tidak kekurangan makanan lagi dan tidak kekurangan kebutuhan pokok. Hai, ini lihat ini pernyataan Bapak ini. Kan miris sekali hal seperti ini bisa terjadi di bangsa kita, yang mana katanya bangsa kita ini kaya akan alam. Hai, ini coba kita dengarkan pernyataan Bapak ini ya. Kepada pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf karena saya juga salah satu yang menjarah toko Alfamart tersebut. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali. Akhirnya saya ikut mengambil juga. Tadi saya mengambil mie sedap ada 3, saya dapat sisa-sisa, ada juga mie air mineral saya ambil, ada juga snack. Insya Allah jika nanti hari telah membaik, saya pun sudah kembali lagi melakukan aktivitas, saya pasti kembali ke toko Alfamart tersebut, saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil ini 3, sudah saya masak untuk anak saya. Kami lapar, tidak ada bantuan. Warga Sibolga minta maaf, jarah minimarket, janji akan ganti. Sebuah pengakuan mengejutkan seorang warga yang terdampak banjir dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara viral di media sosial. Hal itu kini viral usai diunggah di sosial media, salah satunya akun Instagram @faktaindo pada Minggu, 30 November 2025. Warga Sibolga minta maaf, jarah 3 mie instan demi anak yang lapar, janji akan ganti, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, nampak pria tersebut meminta maaf secara terbuka karena telah ikut menjarah sebuah minimarket di tengah kondisi darurat. Dalam rekaman video, ia mengaku mengambil beberapa barang seperti mie instan, air mineral, dan snack. Ia menuturkan terpaksa menjarah karena keluarganya hampir tidak makan dan tidak adanya bantuan yang datang. Kepada pemilik Alfamart, sebelumnya saya minta maaf, karena saya juga salah satu yang menjarah. Saya tidak ada niat untuk berbuat itu, cuman karena keterbatasan makanan yang kami miliki, kami juga terjebak banjir, kami juga tidak ada uang untuk membeli, tidak ada bantuan sama sekali, akhirnya saya ikut mengambil juga, ungkapnya. Pria itu menjelaskan bahwa barang yang diambil hanya untuk bertahan hidup keluarganya. Ia berjanji ketika kondisi tempat tinggalnya telah pulih, akan membayar barang-barang jarahannya. Tadi saya mengambil mie sedap ada 3, saya dapat sisa, ada juga air mineral dan snack, saya sekali lagi meminta maaf. Insya Allah jika sudah membaik, saya sudah kembali lagi aktivitas, saya pasti kembali lagi Alfamart tersebut, saya akan membayar semuanya. Tadi saya ambil 3 mie sedap dan sudah saya masak untuk anak saya, jelasnya. Sementara itu, konten kreator Ferry Irwandi ikut angkat bicara soal bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Ferry menegaskan bahwa suara masyarakat Sumatera kini semakin keras meminta agar pemerintah pusat menaikkan status menjadi bencana nasional. Menurutnya, bencana ini tidak hanya soal kerusakan fisik atau korban jiwa tetapi juga mengenai rasa keadilan. Banyak sekali orang-orang Sumatera yang komentar, Sumatera itu masih Indonesia enggak sih? Indonesia enggak cuma Jawa dan lain sebagainya, ungkap Ferry. Ferry menekankan agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana di Sumatera menjadi bencana nasional. Menurutnya, status tersebut penting karena penanganan akan beralih dari daerah ke pusat sehingga respon kebencanaan bisa lebih masif, cepat, dan terkoordinasi.